Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Givari Rizky Ramadan, NIM D1A021419. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penyelesaian sengketa dagang melalui WTO, World Trade Organization, antara Uni Eropa dengan Indonesia, tindakan terkait dengan bahan baku. Baik, pada slide ini kita masuk ke dalam para pihak yang terlibat dalam sengketa ini. Yang pertama itu ada Uni Eropa sebagai penggugat, ada Indonesia sebagai tergugat, ada Brazil, Kanada, Tiongkok, Jepang, Korea, India, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Singapura, Tiongkok, Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan ini adalah anggota-anggota dari WTO dan terlibat sebagai pihak ketiga dalam sengketa ini. Baik, slide selanjutnya kita masuk ke dalam kasus posisi, yaitu kasus posisi ini yang menyangkut apa sih latar belakang masalah dari sengketa antara Uni Eropa dengan Indonesia. Baik, saya akan membacakan secara seksama. Sebagai negara penyuplai nikel terbesar di dunia, memang Indonesia sering melakukan ekspor yang berbagai negara dan salah satunya Uni Eropa. Jadi Indonesia ini sebagai penyuplai nikel terbesar di dunia, dan Uni Eropa ini adalah salah satu dari penyuplai nikel tersebut. Yang pada umumnya nikel-nikel kadar di atas 1,9% digunakan untuk perusahaan yang diekspor keluar. Namun ternyata nikel kadar rendah ini justru merupakan bahan yang terbaik. Jadi Indonesia meyakini bahwa nikel yang mempunyai kadar bahan rendah ini bukan merupakan nikel yang terbaik. Sehingga bisa kita lihat di sini, salah satu alasan pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel dengan kadar rendah ini ialah karena pemanfaatan nikel kadar rendah ini akan dijadikan prioritas untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dalam negeri. Uni Eropa mengklaim bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia bisa digunakan Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja nikrat atau stainless steel atau di Eropa. Dengan adanya ini membuat Uni Eropa ini sebagai salah satu pihak pengimpor nikel dari Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya dan menggugat. Uni Eropa ini mengajukan gugatannya ke keluhannya ke World Trade Organization atau WTO. Jadi dalam kasus posisi ini dengan tidak Indonesia melarang ekspor nikel, jadi salah satu penyuplainya yaitu Uni Eropa keberatan, maka Uni Eropa langsung melaporkan Indonesia ke WTO atau World Trade Organization. Lanjut. Pada slide berikutnya, ya ini adalah ketentuan yang dilanggar oleh Indonesia menurut Uni Eropa. Yang pertama itu ada tindak-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan. Yang dilanggar itu adalah pada artikel 11 The General Agreement on Traffics and Trade 1994 atau JATT 1994. Yang kedua itu yang dilanggar oleh Indonesia itu artikel 3.1b Subsidies and Countervailing Measure Agreement SCM Agreement, dan yang ketiga itu ada kegagalan untuk segera mempublikasikan peraturan-peraturan bersih tentang pelanggaran ekspor tampak tidak konsisten dengan artikel 10 ayat 1 JATT 1994. Baik, pada slide ini dalam penyelesaian sengketa dagang melalui WTO World Trade Organization ada beberapa tahapan yang harus dilalui yang seperti kita lihat dalam slide ini. Yang pertama itu ada tahap konsultasi, panel estabilis, terms of reference, panel examination, intern review stage, descriptive, part of report, panel report, DSB, dan lain-lain. Dan masih banyak lainnya. Dalam kasus antara Uni Eropa dengan Indonesia ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu konsultasi yang dilakukan pada tanggal 22 November 2019, panel estabilis yang dilakukan pada 22 Februari 2021, panel composite yang dilakukan pada 29 April 2021, dan panel report circulate pada tanggal 30 November 2022. Baik, kita akan masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu ada konsultasi.
yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia pada tanggal 22 November 2019. Yang dimana dalam konsultasi ini yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa. Ada pembatasan kuantitatif terhadap ekspor, ada persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan lisensi ekspor. Yang pada intinya Uni Eropa dalam konsultasi tersebut meminta kepada pihak Indonesia untuk tidak memberhentikan ekspor nikel, yang dimana Uni Eropa merupakan salah satu pengimpor nikel dari Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia bisa digunakan Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja nikel stainless steel di Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri perbulan dari baja nikel sendiri. Itulah inti dari konsultasi Uni Eropa terhadap Indonesia. Jadi Uni Eropa ini tidak ingin Indonesia menghentikan uh, ekspor nikel tersebut. Baik, langkah selanjutnya itu ada panel estabilis yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021 sesuai dengan prosedur dari penyelesaian sengketa dagang melalui WTO. Yang dalam persyaratan dalam panel estabilis ini, larangan ekspor biji nikel melarang seluruh ekspor biji nikel Indonesia. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 ayat 1 JATT 1994 yang menyatakan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan yang boleh diberlakukan atau dipertahankan terhadap ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apapun yang ditunjukkan ke wilayah pihak lain dalam kontrak. Persyaratan pemrosesan dalam negeri, Indonesia menerapkan persyaratan pengelolaan dalam negeri. Persyaratan pengelolaan dalam negeri mempunyai konsekuensi menghambat ekspor bahan baku yang bersangkutan kecuali bahan baku tersebut telah diolah atau dimurnikan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 JATT yang menyatakan bahwa larangan atau pembatasan tidak boleh diberlakukan atau dipertahankan terhadap ekspor atau penjualan untuk ekspor produk yang ditunjukkan ke wilayah pihak lain dalam kontrak sebagai akibat atau ketidakkonsistenan yang dijelaskan di atas. Tindakan Indonesia meniadakan atau mengurangi manfaat yang diperoleh oleh Uni Eropa secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian tercangkup. Setelah adanya panel estabilis ini, dilakukanlah panel komposit atau yang biasa disebut dengan gugatan oleh Indonesia tertanggal 29 April 2021. Yang terdapat pada slide berikut ini, yang pada intinya ini adalah gugatan yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa karena tidak adanya penyelesaian sengketa, yang dimana gugatan ini dibentuk pada bulan April 2001 dengan nomor sengketa DS592 Indonesia Measures Relating to the Raw Material. Adapun gugatan yang diajukan oleh Eropa pada saat konsultasi sebagai berikut yang saya sebutkan di awal tadi tentang ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Indonesia, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri. Yang kedua ada skema pemberian subsidi yang senyatanya dilarang, tidak sesuai dengan artikel 31B. Yang ketiga ada kegagalan segera mempublikasikan peraturan-peraturan yang berisi tentang pelarangan ekspor tampak tidak konsisten, artikel 10 GATT 1994. Setelah melalui proses yang cukup panjang, sampailah kita pada proses panel report circulate, yang dimana ini adalah sejenis putusan yang dilayangkan panel dari WTO, World Trade Organization, terhadap Indonesia, yang dimana dalam kesimpulannya, panel berkesimpulan bahwa dari 3 ketentuan hukum yang diidentifikasi Indonesia sebagai undang-undang atau peraturan langkah-langkah yang diberlakukan untuk menjamin kepatuhan hanya pasal 96C Undang-Undang Nomor 4 tentang batu bara atau pertambangan yang berkaitan dengan pertambangan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya mineral mempunyai normativitas dan kekhususan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai undang-undang atau peraturan sebagaimana dimaksud pasal 20 GATT 1994, meskipun panel berpendapat bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan nilai yang sangat penting. Panel juga menemukan bahwa larangan ekspor dan DPR merupakan tindakan yang sangat membatasi perdagangan dan keduanya cenderung memberikan kontribusi material untuk menjamin kepatuhan terhadap pasal 96 huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain itu, Uni Eropa telah memberikan alternatif supaya sistem izin ekspor ternyata tidak terlalu membatasi perdagangan, mencapai tingkat kontribusi yang sama dengan upaya yang ditentang
untuk menjamin kepatuhan terhadap pasal 96 ayat C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dapat dilakukan secara wajar oleh Indonesia. Oleh karena itu, panel menyimpulkan bahwa Indonesia telah gagal untuk menjatuhkan bahwa tindakan-tindakan yang diambilnya diperlukan sebagaimana yang dimaksud pada sub ayat D. Mengingatkan kesimpulan ini, panel tidak melanjutkan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan Indonesia memenuhi persyaratan non-diskriminasi dalam bab pasal 20 berdasarkan ketemuan-temuan yang diuraikan di atas. Panel merekomendasikan agar Indonesia menyesuaikan langkah-langkahnya dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Jadi Indonesia ini kalah dalam penyelesaian sengketa dagang melalui WTO terhadap Uni Eropa, di mana Indonesia dianggap telah melanggar ketentuan dari GATT 1994. Dengan kalahnya Indonesia ini, Indonesia pada tanggal 8 Desember 2022, Indonesia memberitahukan DSP mengenai keputusan untuk mengajukan banding. Jadi Indonesia melakukan banding. Sayang sekali, ternyata banding tersebut ditolak, mengingat situasi badan banding yang tidak beroperasi saat ini. Uni Eropa menganggap bahwa seluruh tenggat waktu prosedural berikutnya yang ditetapkan dalam keputusan badan banding tidak dapat dilaksanakan. Prosedur kerja dianggap ditangguhkan. Uni Eropa mengindikasikan bahwa ketika badan banding kembali menjalankan fungsinya. Jadi Indonesia kalah dalam penyelesaian sengketa yang dilakukannya, sehingga dalam hal gugatan WTO, suatu negara dikabulkan, maka negara yang kalah wajib merevisi aturan dan melakukan perhitungan kembali besarnya pengenaan biaya masuk yang negara yang dirugikan. Jadi Indonesia harus merevisi beberapa peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh Indonesia terhadap pengeksporan nikel tersebut. Selain itu, membayar ganti rugi kepada Uni Eropa dalam hal tuntutan ganti rugi yang dikabulkan sesuai rekomendasi panel WTO. Namun, saya berharap pemerintah tetap membangun industri hilirisasi dan menjaga iklim investasi tetap terjaga agar investor tidak beralih ke negara. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara untuk mendiskusikan suatu masalah perdagangan internasional tidak selamanya menguntungkan. Pada kenyataannya, perdagangan dunia yang mengikat tidak berarti meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan negara-negara berkembang dan miskin. Bahkan kini mulai terasa kesejahteraan negara-negara berkembang kian merosot dan proses pembangunan kian terhambat akibat aturan-aturan syarat dan sanksi yang dibuat oleh organisasi internasional. Jadi di sini maka Indonesia harus merevisi beberapa undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat Indonesia terhadap perdagangan yang dilakukannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.